yang real ya, yang nyata. Nanti nanti fluktuatif sih ke pergerakannya, cuman kita gambarin dulu, anggap dulu motor ini belum berjalan ya. Nah, kita mempunyai range motor di sini. Gambar motor kita sekarang. Motornya kita buat Vespa deh. Motor ini bergerak dari satu titik ya, titik A ya, itu untuk apa, jaraknya namanya X1 ya. Kita melakukan perpindahan, pindahkan motor ini dengan kecepatan misalkan yang standar ya 1 km/jam. Kita pindahkan, kalau itu dibantu dengan mesin. Kalau misalkan Vespa itu mogok ya, kita kasih gaya dorongan, berpindah ke titik B ya. Nah, di situ ternyata dari satu titik A tadi ke titik B ya, si motor Vespa tadi ternyata pindah ke sini ya. Ini anggap motornya pindah ke sini. Nah, ini ganti motor apa, motor GP jadinya ya. Baik, saya akan melakukan pemindahan dulu biar kelihatan. Saya lihat dulu viewnya. Oke, bentar. Gak ganggu ya? Oke. Nah, saya di sini deh biar nggak ganggu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Saya minta waktu 10 menit untuk penjelasan ini, baru saya tutup videonya ya. Sebentar. Nah, untuk perubahan perpindahan tadi ya, dari titik A ke titik B ya, dari pindahin motor, dari pindahin karena mogok tadi, kita dorong ya dari titik A ke titik B. Bagaimana kita mengetahui jaraknya ya? Berarti di sini kita mempunyai suatu ukuran ya. Misalkan di sini kita apa namanya? Di sini titik nolnya dulu ya, atau titik satunya dulu. Dari jarak O ini memiliki 1 meter misalkan ya, ke titik O, titik nol maksudnya ini ya, bukan titik O, titik nol. Nah, dari titik nol ke titik A itu adalah 1 meter. Nah, kita pindahkan ke B ya, dengan jarak tadi sekitar 10 meter dah, 10 meter atau itu meter. Nah, yang lebih enak angka 7 dah, 7 meter. Nah, ternyata perpindahan ini memiliki jarak yang untuk apa namanya, dari titik mogok tadi ke B tadi. Nah, dibutuhkanlah untuk mengetahui jaraknya ya, delta X. Delta X itu kita gambarin apa? Jarak dari antara titik B ya dikurangi titik A. Ya, semisal titik B tadi dari apa namanya? Dari titik 0 ke titik B jaraknya 7 ya. Sedangkan kebalik, maaf. 7 ya. Nah, di apa namanya? Waktu kita mogok tadi di titik X1 dengan jarak dari 0 itu adalah 1. Jadi makanya kita mendorong motor tadi ya 6 meter. Nah, itu ibarat ya, 6 meter tuh kalau kita pakai renggangan tangan ya, itu kurang lebih kalau kita hitungannya secara apa namanya, rentangan tangan ada 6 kali dalam tangan. Cukup ringan ya, cukup cukup apa namanya, cukup
mengangkat, kita melakukan perpindahan dari motor Vespa yang mogok tadi. Baik ya, catatan jarak itu dinamakan skalar ya. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda ya, itu adalah jarak atau skalar. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya ditempuh oleh benda. Jadi sepanjang tadi yang kita dorong tadi karena mogok tadi itu namanya skalar. Oke ya. Nah, ini contohnya nih. Benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali ke A. Jaraknya 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10 meter. Perpindahannya delta X sama dengan 0. Jadi gini maksud contoh yang di bawah ya. Benda itu gerak dari A. Ya, ingat nih. Ini bukan cerita Vespa tadi ya. Ibaratnya kita ganti ini kita ngangkat barang ya. Barangnya kotak, kardus lah ya. Pindah ke B karena disuruh mama suruh pindahin ke titik B. Misalkan di sini ruang tamu ya, kita mindahin kardus itu ya, karena anggaplah ini kardus Indomie ya, jaraknya ke dapur. Nah, ternyata mama lagi butuh Indomie, bawalah kotak itu tadi ke tempat mama tadi ya. Nah, berarti ini jaraknya gitu untuk membandingkan ya, jarak itu apa. Jadi kita membutuhkan berapa meter karena disuruh mama tadi untuk apa, ada dua suruhan ya, pertama ke dapur, kedua ke ruang tamu lagi karena dibutuhkan oleh mama, entah itu disuruh buat mie, entah itu mau dikasih orang atau apa dan lain sebagainya. Maka itu jumlah jaraknya yang kita lakukan pengangkatan kardus Indomie mie tadi itu dari titik ruang tamu ke B itu kurang lebih 5 meter, dan mama menyuruh lagi untuk mengangkat kardus mie tadi ke ruang tamu karena ada pembagian lah ibaratnya, atau ngasih orang lah. Maka keseluruhan jaraknya kita tempuh untuk perpindahan suatu barang itu 5 ditambah 5 adalah 10 meter. Baik ya. Nah, itu perpindahan. Nah, kecepatan insya Allah besok ya, kecepatan insya Allah besok. Nah, itu untuk jarak dulu. Untuk sementara saya lihat waktu dulu. Kalau emang udah 30 menit saya cukup. Oh, masih 16. Udah 22. Baik ya. Nah, topi saya hilang karena putih. Oke. Baik. Dari sini kita ketahuin gerak pada benda ya, itu salah satunya nanti terjadi perpindahan, seterusnya ada kecepatan, seterusnya ada percepatan ya, seterusnya ada gaya Newton, gaya aksi dan reaksi Newton 3. Di situ kita akan membahas pokoknya gerak pada benda. Gerak pada benda itu kenapa bisa muncul kecepatan? Misalkan kita mempunyai kecepatan lari ya, yang kita miliki itu kenceng banget ya, sehingga dalam waktu 1 km hanya membutuhkan 20 menit. Mungkin nggak? Mungkin kalau kita sering latihan. Cuman anggap aja ini kecepatan umum ya, seperti motor 1 km per jam ya kan. Kalau mobil 120 km per jam ya kan, perbandingan seperti itu ya. 60 km per jam misalkan. 1 km per jam itu ibaratnya sepeda ya. Kalau yang lain atas 1 km berjalan kaki ya lumayan, game over ya. Itu kecepatan. Nanti kalau percepatan apalagi, meter per second kuadrat ya. Itu kalau kita lihat dari turunan besarannya,
dari meter per sekon itu kita bisa menganalisa sendiri karena satuan internasionalnya, kita bisa memahami tentang kecepatan sendiri. Kalau percepatan itu daya yang kita miliki, misalkan A percepatannya, ya, karena meter per sekon kuadrat, ya, berarti kita dalam setiap pergerakan dari satu titik ke titik B, ya, itu mempengaruhi percepatan dari, misalkan kita lomba lari, misalkan nih kecepatan yang kita miliki standar misalkan 1 km/jam tadi. Nah, 1 km per jam tadi kita lomba lari, ternyata standarnya per jam itu 1 km. Ternyata udah 1 km cuman memakan waktu, ya, dikurang 60 menit, seharusnya dikurangin 40 meter, 40 menit sudah nyampe. Nah, maka disitulah terjadi percepatan, namanya percepatan, ya. Jadi kecepatan standar nih, kita kalau kita lari lari biasa 1 km percepatan, karena ada daya, ya, energi, kita tambah percepatan, ya. Nah, jadi seharusnya 1 km/jam jadi 1 km/40 menit. Nah, itu gambaran percepatan. Untuk gaya Newton 3, F aksi dengan F reaksi. Nah, itu berkaitan dengan gaya. Nah, semisal ada F aksi atau F reaksi, ya, itu harus kongruen. F1 sama dengan F2 atau F action disama dengan F reaction. Nah, di sini ada misalkan kejadian nauzubillah min dzalik, kejadian tabrakan, ya, itu dianalisanya dari gaya yang muncul antara F aksi dan reaksi, yaitu nanti gambaran pembelajarannya. Baik, ya. Untuk sementara itu dulu yang dapat saya jelaskan, ya. Kita selanjutnya ada instruksi dari saya. Silakan kalian masuk ke Google Classroom, ya. Google Classroom udah saya buat, nanti saya share via wali kelas, dan wali kelas mungkin insyaallah akan share lagi di grup. Nah, baik. Saudara kembar saya tadi mana, ya? Mau tutup nih. Kalau saudara kembar saya ada, biar dia yang nutup, maksud saya. Oke, ini dia. Oke, ketemu lagi kita. Baik, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih, ya. Salam kenal kembali dari saya, ya. Insyaallah dengan pembelajaran interaktif ini secara daring, kita biarpun nggak tatap muka, tapi silaturahmi ada. Yang tadi saya bilang, silaturahmi itu menambah rezeki yang ada pada diri kita, karena kita bersyukur, ya, karena selain kita harus habluminallah, harus juga habluminannas. Nah, silaturahmi itulah bisa menambah rezeki, apalagi kalau kita tatap muka terus bersalam-salaman, ya, di situ bisa menggugurkan dosa. Baik, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Lebihnya emang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajarin dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita pelajari. Selanjutnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.